tahu. Gimana? Ini bukan tukang geruduk. Ada yang mau ditanya? Apa yang mau ditanya? Silakan. Menurut Muslim itu Isa dan Yesus sama nggak? Tergantung konteksnya nih. Kalau berbicara Isa yang dilahirkan dari perawan suci Maria yang bermukjizat, itu Yesus. Tapi kalau berbicara Yesus atau Yesus yang disalib, yang bangkit dari kubur, itu bukan. Paham ya? Dasarnya mengatakan yang disalib bukan Yesus apa? Dasarnya Al-Quran. Al-Quran mengatakan bahwa beliau tidak disalib, beliau diselamatkan oleh Allah, yang disalib orang yang diserupakan. Nah, siapa orang yang diserupakan itu? Ya Yesus. Kalian percaya kan Yesus disalib? Percaya nggak? Kalau menurut faktanya memang Yesus disalib. Fakta dari mana? Ya, fakta sejarah mengatakan Ya. Yesus. Mukanya ini loh. Siapa saksi yang melihat secara langsung bahwa yang disalib itu adalah Yesus? Siapa? Abang belum menjawab apakah Isa dan Yesus itu sama. Loh, saya ulangi lagi jawaban saya. Jawabannya ya atau tidak kan? Kan saya bilang tergantung konteks. Kalau konteksnya adalah Yesus yang dilahirkan dari seorang perawan Maria, ya, yang bermukjizat, itu oknum yang sama. Itulah Isa, itulah Yesus. Kalau itu Yesus yang dimaksudkan. Teku nggak gitu jawabannya. Begini. Coba gimana? Yesus dengan Nabi Isa itu beda. Tapi yang mau menyamakan Yesus dengan Nabi Isa adalah Kristen. Dari mana? Kita tengok pembangunan gereja yang kita lihat, gereja Isa Al-Masih. Dari mana kata Isa tuh? Ya itu kan masalah turunan nama. Bagi kami umat Muslim, Yesus dengan Nabi Isa itu berbeda. Tapi masalahnya, Kristen yang selalu mengambil Nabi Isa. Buktinya apa? Buktinya gereja Isa Al-Masih ada, banyak dibangun di beberapa tempat. Gitu. Saya nggak mendapatkan jawaban yang benar-benar logis dari jawaban Ibu Nora. Kami di sini tidak untuk mau menyenangkan hatimu. Kau bertanya, apakah Yesus dengan Nabi Isa sama? Saya jawab beda. Beda. Tapi Bunda Nora dilanjut dulu ya. Aku sholat bentar. Oke. Tapi Kristen yang selalu mau menyamakan Nabi Isa dengan Yesus. Buktinya apa, Nor? Buktinya dari pembangunan gereja kalian ada gereja Isa Al-Masih. Begitu. Silakan cari di Google. Gereja Isa Al-Masih. Ada tuh beberapa gereja tuh. Nah, Isa Al-Masih itu dari mana? Itu kan di Al-Quran Isa Al-Masih. Di Bible kalian nggak ada Isa. Kenapa bisa ada gereja Isa? Emang Yesus ke gereja? Ya Silakan. kalau memang berbeda, kenapa kisah Isa dan kisah Isa ini ada yang mirip, ada yang berbeda? Nah, itu yang perlu dipertanyakan sama Kristen. Kan begitu. Kalau Isa di Al-Quran dia dari bangsa apa? Apa? Kalau Isa menurut Al-Quran dari bangsa mana? Dari suku apa? Dia kan dari Yahudi. Oh, dari Yahudi. Ya. Nah, sekarang Yesus di dalam Bible kalian dari bangsa mana? Iya, kalau dia jelas juga dari dari suku Yahudi. Oke. Jadi Kalau Isa di Al-Quran sebentar dulu. Jadi pada waktu Maria dengan anaknya itu menggunakan bahasa Yunani. Berkomunikasi antara anak dan ibu menggunakan bahasa Yunani, sementara mereka orang Yahudi. Memangnya Yahudi itu berbahasa apa menurut Nora? Ibu Nora. Loh, kamu cari dulu deh. Dek, jangan kamu bertanya sama saya. Ternyata sejarah Yesus kau nggak tahu. Baca dulu ya, Dek ya. Saya tahu. Nah, Saya tahu. kalau gitu Yesus orang apa? Yahudi. Ibunya orang apa? Yahudi. Nah, mereka memakai bahasa Yunani. Mereka berbahasa Aram. Ya udah, kenapa Bible kau berbahasa Yunani? Oke, nanti pertanyaan saya setelah saya jawab pertanyaan saya, kalau di Al-Quran Isa sama ibunya berbahasa apa? Berbahasa Aramaik. Oh, berarti sama ya? Sama. Sama juga. Ya, tapi masalahnya kenapa Bible kalian menggunakan bahasa Yunani? Ya, Bible Perjanjian Lama, Perjanjian Baru itu ditulis ke dalam bahasa Yunani. Kenapa? Karena pada zaman Yesus hidup, dia kan ada di bawah pemerintahan Romawi, di mana bangsa Romawi lah yang menaklukkan bangsa pada saat itu.
Nah, di bawah pemerintahannya ini kan hidup berbagai macam suku. Ada yang dari Yunani, ada Yahudi, ada Mesir, ada Syria dan lain sebagainya. Nah, karena pada Jangan terlalu panjang, Dek. Yesus, Jangan terlalu panjang. Tunjukkan sama karena saya kalau dia menggunakan bahasa Yunani, Dek, Yesus. saya nggak bilang Yesus bahasa Yunani. Pada zaman Yesus itu kan bahasa yang Tapi kan bukan banyak bahasa perkataan Yesus di dalam Bible internasional. kalian. Dengar dulu, Mbak, dengar dulu. Maksud saya gini, Enggak, pada perkataan zaman Yesus Yesus di dalam Bible kalian kan banyak. Nah, itu Yesus berkata-kata menyampaikan firman Tuhannya kepada murid-muridnya. Itu menggunakan bahasa apa, Dek? menurut sejarah, Yesus berbicara itu kan menggunakan bahasa Aram. Tetapi mengapa perjanjian baru itu kitabnya itu ditulis kepada bahasa Yunani, dalam bahasa Yunani? Karena pada masa itu, bangsa Yunani ini kan Saya bangsa tidak yang tanya bangsa besar Yunani, pada Dek. Kalau begitu siapa Enggak, yang supaya menuliskan Ibu- Bible kalian? Yang menuliskan Gini, Bible kalian supaya siapa? maksud saya begini, Bu, supaya Ibu mengerti kronologinya dulu, supaya pertanyaan selanjutnya Tidak, nanti saya sudah jangan tahu menjadi kronologisnya. salah. Jangan ajarkan saya. Yang saya tanya, yang menuliskan Bible kalian ini orang Yunani atau muridnya Yesus yang berkebangsaan Yahudi, Israel? Ya, makanya saya mau jawab dulu, gini Bu. Nah, pada masa pemerintahan Romawi itu kan, pada masa Yesus Saya hidup tidak itu tanya, kan Dek. Yang bangsa- menuliskan Bible kalian orang Yunani atau murid-muridnya Yesus? murid Yesus orang Yahudi. Nah, murid Yesus orang Yahudi, kenapa menuliskan Bible kalian berbahasa Yunani? Iya, makanya ini saya mau jawab supaya pertanyaannya jangan tumpang tindih. Karena pada masa zaman Yesus itu kan bangsa Yunani itu udah menguasai pendidikan. Karena sebelum zaman Yesus pun, Sejak kapan murid-murid Yesus tahu bahasa Yunani, Dek? gini Bu, dengar dulu. Nah, kan kita harus mengerti sejarahnya. Pada zaman Yesus itu kan bangsa Yunani Oke, itu udah sekarang saya menguasai tanya, pengetahuan. kodeks tertua itu ada pada Artinya- abad keberapa? Itu aja deh. Nggak sampai ke situ, itu terlalu jauh Loh, lompatnya. Gini, bukan, Bible pada kalian kan zaman dari kodeks. Yesus, Loh, kodeks manuskrip Bible kalian kan ada tuh yang menggunakan bahasa Yunani. kan- Loh, Ibu kan gimana sih kamu? bertanya. Jadi sekarang saya tanya, Ibu Bible kan- kamu munculnya kapan? belum selesai Bu. Ibu jangan Nah, terlalu Bible kamu berlipat-lipat munculnya kapan? Saya pertanyaan. tidak butuh di sini penceramah. Saya nggak butuh berkhotbah di sini. Lalu kenapa Ibu bertanya? Kan Ibu tadi tanya, kan saya belum selesai menjawab. Biar kita tahu Mengapa? sebenarnya Yesus yang ada di dalam Bible kalian ini fiktif apa enggak? Kan begitu. Nah, Pertanyaan Ibu kan pertanyaan tadi, belum saya jawab. pertanyaan saya Mengapa? begini. Pertanyaan saya begini. Kodeks tertua itu ada pada abad keberapa? Biar kita enak kodeks tertuanya. Biar tahu kita Pertanyaan Ibu tadi, apakah ya. kodeks ini betul-betul menceritakan sejarah tentang Yesus. Kan begitu. Gini Bu, kita clearkan dulu supaya nanti jangan diulang-ulang Enggak, pertanyaannya. saya sudah Kan clearkan. Kamu yang terlalu panjang kali lebar kali tinggi, saya tidak boleh begitu. Saya tidak Apakah butuh Ibu pengobatan. sudah Oke. Apakah Ibu sudah tahu mengapa Bible itu ditulis bahasa Yunani? Saya Coba bertanya, kodeks tertua itu ada pada abad keberapa biar saya tahu dengan kehidupan zamannya Yesus. Tadi kan Ibu tanya, kenapa perjanjian baru itu ditulis bahasa Yunani? Lalu Ibu nggak mau dengar jawaban saya, bertanya balik. Bukan nggak mau Ibu sudah dengar, mengerti? bukan nggak mau dengar deh. Kamu terlalu panjang kali lebar. Makanya saya ambil jalan tengahnya aja. Nah, manuskrip Bible kalian, kodeksnya itu yang tertua ada pada abad keberapa itu aja jawab gitu. Itu kan sudah mengalihkan pertanyaan, Bu. Sedangkan Oh, apa yang Ibu saya tidak tanyakan, mengalihkan. Ibu nggak mau Kalau kau jawab. bisa menjelaskan kodeks tertua ada pada abad sekian, Yesus sementara ada pada abad sekian, berarti jelas antara kodeks penulisan tentang sejarah Yesus dengan kodeksnya berarti sesuai nggak dengan zamannya Yesus. Contoh, Iya. ketika baginda Rasulullah menerima wahyu, dia mengumpulkan para sahabatnya untuk menuliskan isi wahyu ini. Di mana? Di pelepah kurma, ya, di tulang-tulang binatang, unta atau apapun. Nah, setelah baginda Rasulullah itu di cross check langsung penulisannya itu betul atau tidak, ada nggak yang kurang. Nah, setelah baginda Rasulullah meninggal, barulah sahabat-sahabat beliau ini memutuskan untuk menjadikan mushaf Quran. Dihafalkan dan ada sampai sekarang. Nah, firman yang diterima baginda Rasulullah ini disampaikan kepada sahabat-sahabatnya ini di cross check langsung. Nah, ini baru tahu bahwa firman Tuhan itu, firman Allah itu tidak ada yang dirubah, ditambah ataupun dikurangi. Karena langsung baginda Rasulullah yang cross check. Nah, sekarang pertanyaan saya, ketika Yesus menyampaikan firman menggunakan bahasa Aramaik. Nah, ini Bible kalian dituliskan ini, siapa yang menuliskan? Kata kamu murid-muridnya.
Oke, kodeks tertua ini, manuskrip Bible kalian ini ada pada abad keberapa? Apakah sejaman dengan Yesus? Apakah langsung di cross check oleh Yesus? Nah, ini baru betul gitu. Baru kita tahu Mengapa bahwa Bible kalian firman pertanyaannya- Tuhan. Ibu juga menerangkan kepanjangan. Kalau saya nggak boleh, gimana itu? Enggak, Nah, saya gini, Bu. butuh jawaban yang pasti. Kok kasih Iya. tahu? Oh iya, Bunda. Kodeks Ini Sinaiticus saya mau jawab. itu ada manuskripnya ada pada abad sekian. Nah, penulisannya ini dituliskan oleh ini Matius, Lukas yang dikrosek langsung oleh Yesus yang menggunakan bahasa Aramaik, ditranslitkan menggunakan bahasa Yunani yang karena pada waktu itu terjadi peperangan dan bangsa Jadi Yunani yang Ibu pada udah waktu itu tahu. menguasai. Nah, begitu. Saya tahu sejarahnya, Pertanyaannya- Dek. Makanya kok nggak bisa ngibul di sini sama saya. Gitu. Saya di mananya saya nipu? Di mananya saya nipu? Makanya kasih tahu kodeksnya pada abad berapa. Ya. Jadi ibu udah tahu kenapa perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani, udah tahu jawabannya kenapa? Saya nggak di sini debat kusir. Oten betina muter-muter iya. Kalau dia menceritakan langsung kayak yang saya kasih tahu. Baginda Rasulullah menerima wahyu, dikumpulkanlah para sahabatnya. Ada penulisnya beberapa. Kalau tidak salah sekitar